udaranya kalau pagi kan agak sedikit pekat, saat siang memang normal ya, saat sore mulai agak terasa pekat. Nah, kalau menurut penelitian kita itu bagaimana Pak kondisinya? Ya baik, jadi memang apa yang dikatakan tadi memang benar, pada saat menjelang subuh itu keadaan pekat. Tapi setelah yang kemarin berulang saya sampaikan, pada saat matahari mulai terbit itu akan berkurang. Karena di dalam pantauan alat kita itu memang masih di kualitas sedang, tapi tidak ada peningkatan. Kemarin itu yang berapa hari lalu 60 ya, sekarang udah menurun menjadi 54. Jadi artinya pengaruh terhadap karhutla ini mudah-mudahan ini akan berkurang. Parameter apa aja sih Pak untuk memeriksanya? Ya, jadi parameter yang ada itu salah satunya adalah PM10 yang yang sekarang ada peningkatan ya, dari kualitas baik menjadi sedang. Kalau PM 2,5, SO2, CO, CO2 dan lain-lain itu masih dalam kategori baik. Itu bisa kita lihat di simpang 5 dari pembacaan secara otomatis. Kita kan mulai membacanya mulai dari jam 3 sampai jam 3 berikutnya. Jadi artinya 24 jam. 24 jam, oke. Pak, kalau PM tuh Pak bisa dijelaskan Pak, kita kenapa agak lebih berpatokan kepada PM itu Pak? Ya, baik, karena PM ini karena itu adalah kumpulan daripada partikular-partikular yang dibawa oleh udara, antara lain adanya partikel-partikel yang bisa mengganggu terhadap kebutuhan di manusia itu sendiri. Dan biasanya ada peningkatan, kumulatif pertambahan ya, karena akibat cuaca atau udara yang kurang baik. Jadi makanya di situ kita pantau di PM10 itu ada peningkatan. Jadi begini Mbak, partikel itu kan ada yang bisa masih disaring dalam dengan bulu hidung kita, ada yang tidak bisa. Itu yang akan menuju ke ISPA. Tapi saat ini belum naik. Artinya walaupun dia kualitas sedang, tapi kemarin 60, sekarang mulai ke 54. Oke. Itu pemeriksaannya yang kata Bapak tadi hanya jam 3 sore, jam 3 pagi sampai sore. Itu enggak per jam atau tidak setiap saat Pak pemeriksaannya? Iya, jadi apa yang kita rasakan mungkin Mbak juga rasa sama seperti saya, memang peningkatan aroma daripada itu biasanya pada saat subuh. Pada saat mulai subuh itu mungkin karena begini, karena ini pengaruh kelembapan. Kalau kelembapan biasanya asap yang mempunyai partikel-partikel tadi dia kan akan turun. Ini yang mengakibatkan peningkatan di parameter udaranya dan adanya aroma yang sangat dia terasa ya, pekat gitu ya, rasa bau asapnya itu terasa gitu kan. Tapi kan kalau kita aktivitasnya di dalam rumah, mudah-mudahan tidak akan banyak pengaruh gitu kan. Jangan subuh sampai ini kan orang di rumah kan, paling orang sholat. Kita ada di mana aja Pak alatnya? Cuman satu di simpang DPR itu. Berarti kita hanya bisa memantau sejauh ini di Palembang aja Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk yang kalau untuk di kabupaten kota mereka ada alat masing-masing. Tapi laporannya yang kami terima belum sampai ada berapa sih, saya lupa. Itu masih sedang. Apalagi yang di rawan titik karhutla. Rata-rata masih sedang semua Pak ya? Iya. Karena begini ya, pengaruh angin kan sangat pengaruh juga. Mungkin kalau nggak dari kita, dari Jambi kan sekarang juga lagi itu Riau. Oke. Sekarang kategorinya baik. Ya. Analisa untuk tahun ini Pak, kondisi cuacanya apakah bisa dikatakan mendekati 2015 atau belum? Belum, saya kira belum. Karena teman-teman Satgas itu kan bergerak cepat ya, dengan adanya hotspot yang akan dilakukan. Karena kita juga kan sudah punya kampung-kampung siaga terhadap bencana kebakaran, termasuk perusahaan-perusahaan industri yang ada, perkebunan dan lain-lain. Itu mereka sudah punya Satgas sendiri. Apakah dia menyiapkan
daerah yang penampungan air, termasuk juga dengan petugas-petugasnya. Jadi ini sekarang lebih sistematik ya. Masyarakat nggak cemas gitu Pak terkait. Jadi mudah-mudahan saya kami kira untuk sementara aktivitas dikurangi, kalau bisa memakai masker dan cuci muka dengan air, itulah yang sepengetahuan saya ya, mungkin teman-teman dari dinas kesehatan yang lebih baik lah.